Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita datang ke hadiratnya, mari bisa bangkit berdiri dan terlebih dulu kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan yang telah Kau berikan, segala berkat yang telah Kau karuniakan kepada kami semua. Kami datang kemari Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi sebuah rencana dari Engkau Tuhan. Tuhan, jika ada kesalahan dari kami Tuhan, maupun yang disengaja maupun tidak, Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah kami layak Tuhan, biarlah kami dianggap layak Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memberikan sebuah hadiah Tuhan berupa pujian Tuhan. Tuhan, kami datang kemari Tuhan membahas segala persoalan kami Tuhan, membahas setiap pergumulan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami masalahkan Tuhan, apa yang kami gumulkan Tuhan, Kaulah yang melancarkan semuanya Tuhan, Kaulah yang menunjukkan jalannya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, yang kurang Tuhan Kau sempurnakan Tuhan. Pakai alat-alat musik yang kami mainkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia, Tuhan Yesus Kristus Allah kita, Raja kita yang baru lahir, yang telah lahir, yang menebus kita semua, yang menyelamatkan kita semua. Mari kita katakan di saat ku bimbang, di saat ku bimbang, saat kami tertekan Tuhan, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun Tuhan, tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mata kami memandang Tuhan, sebab pertolongan dari-Mu Tuhan, pertolongan dari-Mu hanya bagiku. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Ya Tuhan, di saat ku bimbang, saat ku tertekan, tak ada seorang pun, tak ada seorang pun
Tuhan, padamu memandang pertolongan bagiku hanya bagiku. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, kami percaya, aku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Sembah Dia. Tuhan, ku percaya, kami percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Dengan lembut kita katakan, Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga. Tuhan, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Sembah Dia. Kaulah yang ajaib Tuhan, di saat kami
saat kami tertekan, Kaulah yang menopang, Kaulah yang menyelamatkan. Biarlah janjimu, biarlah rencanamu nyata bagi kami, nyata untuk kami. Kuasa-Mu terbesar, Kaulah Raja kami. Kau telah lahir menyelamatkan kami, umat-Mu ini, ciptaan-Mu ini. Selalu dosa, selalu membuat salah, Kau Maha Pengampun, kasih-Mu besar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bertambah berapi-api untuk menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan.
Mari kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini ya, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, uruti umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Para jemaat, anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Silakan duduk para Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami dekat padamu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam
Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, Kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menolong kami, menjaga hati kami, supaya hati kami tetap kudus, tetap benar, tetap berkenan di hadapan-Mu. Tolong kepada kami Tuhan, supaya dari hati kami juga selalu memancar kehidupan yang juga boleh menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, inilah puji-pujian dan penyembahan kami. Terimalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami persembahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mendalami misteri kelahiran Kristus, ya, in depth. The mystery of nativity of Christ, ya. Saudaraku, kalau kita pernah membaca kitab Amsal, mencarinya seperti mencari perak. Amsal mengatakan, dan mengejarnya seperti mengejar harta
terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, seperti orang yang mau menggali, cari perak, tentu kan cari perak, cari emas apalagi, tentu tidak di permukaan tanah, ya. Tentu akan menggali, ya. Perlu usaha, perlu tenaga yang lebih, perlu waktu yang lebih. Kalau kita mau belajar firman Tuhan seperti itu, maka kita akan mendapat pengertian yang luar biasa, yang akan membuat kita kagum, takjub, takut kepada Tuhan dan mendapat pengenalan yang lebih dalam lagi, ya. Dan begitulah yang saya rasakan, seperti ungkapan dari seorang pujangga, ya, pujangga Prancis, Voltaire. Dia berkata, semakin banyak aku membaca, semakin banyak aku berpikir, semakin banyak aku belajar, semakin aku sadar bahwa aku tidak mengetahui apapun, ya. Firman Tuhan kalau kita baca lebih dalam, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu, ya. Dan itu yang saya rasakan, ya. Mari kita melihat sekarang dan membaca Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Kita akan membaca secara cepat, ya, karena kita ini dibatasi waktu. Bapak Ibu mohon mengikuti dari catatan yang sudah saya share di WA Group kalau tidak bisa melihat ke depan. Kita baca ayat 4, 2, 3. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ya. Saya ingin mengajak Anda untuk mempelajari apa itu kota Bethlehem. Nama Bethlehem ini pertama kali ditulis dalam kitab Kejadian. Ya, Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 19. Mari kita baca. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkanlah di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Amin, ya. Nah, di situ saya tampilkan beberapa foto, ya. Ini adalah foto kubur daripada Rahel. Jadi Bethlehem adalah tempat di mana Rahel dimakamkan setelah kesakitan yang luar biasa waktu melahirkan anaknya yang terakhir, yaitu Benyamin. Tapi dia menyebut anak ini Ben-Oni. Kenapa disebut Ben-Oni? Lalu kemudian diganti menjadi Benyamin. Next. Jadi Ben-Oni itu artinya, saudaraku, Ben itu artinya anak. Kalau bahasa Arabnya bin, ya. Ben artinya anak, son, ya. Oni artinya penderitaan, ya, son of sorrow, ya. Anak yang pada waktu itu dia rasakan membuat dia apa? Menderita, ya. Tapi kata ini juga bisa bermakna yang lain, ya. Son of sorrow, ya, mempunyai makna yang dalam konteks kalimat yang beda. Jadi bahasa Ibrani itu seperti itu, ya. Anak dari penderitaan, ya, anak penderitaan. Dan kemudian di dalam bahasa Ibrani juga ketika diganti namanya menjadi Benyamin, ya. Sekali lagi Ben artinya anak dan Yamin artinya tangan kanan. Anak tangan kanan, ya. Saudaraku, kelahiran daripada Benyamin atau Ben-Oni ini sebenarnya satu perlambang, ya. Perlambang tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kalau kita membaca Yesaya 53 ayat yang ketiga, di sana dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa
menderita kesakitan. Kata seorang yang penuh kesengsaraan itu di dalam bahasa Inggris disebut man of sorrow. Jadi Kristus itu seorang yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Itu yang dulu dirasakan oleh Rahel, ternyata itu merupakan satu lambang, ya, satu kode. Ya. Seorang yang lahir di Bethlehem ini adalah seorang yang penuh dengan penderitaan. Ya. Dan kalau kita kemudian membaca Ibrani pasal 1 ayat 3 dan juga banyak-banyak ayat-ayat yang lain, maka kita akan mengetahui bahwa setelah Yesus mati untuk menebus kita, menyucikan kita dari dosa, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga, kita tahu Tuhan Yesus ada di mana. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Ibrani 1 ayat yang 3 mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Di sebelah kanan. On the right hand. Ya, di sebelah kanan. Anak yang duduk di sebelah kanan. Ya, menakjubkan ya. Jadi ada kode-kode begitu ya. Bahkan nanti ya kalau Anda mau pelajari lebih dalam ya, coba Anda urutkan itu nama-nama anak-anaknya Yakub, mulai dari anaknya Lea. Ya. Mulai dari kata Ruben. Ruben ini artinya anak. Ya. Simeon artinya mendengar atau didengar. Ya. Nanti coba Anda pelajari ya. Seperti yang saya sudah sampaikan ya, cobalah download aplikasi MySword itu. Ya, itu akan membantu kita untuk mengerti lebih banyak rahasia-rahasia firman Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan Kejadian pasal 35 tadi. Ayat 19. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ayat 21, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya. Nah, tadi pada slide sebelumnya tadi ada gambar-gambar yang sama sebenarnya, yaitu kubur daripada Rahel dari masa ke masa, dari sejak tahun 1800-an ya. Kubur Rahel ini dibangun sebenarnya oleh orang-orang Muslim dulunya. Ya. Dulunya ya sudah ada ya, tapi hanya berupa apa? Tugu atau pilar. Tapi kemudian dibangun, ya. Dan kubur daripada Rahel ini memang dianggap sebagai tempat yang suci, bukan hanya oleh orang Yahudi, tapi juga oleh orang Kristen pada zaman gereja awal dan juga oleh orang-orang Muslim. Ya, mereka mengakui hal itu. Dan tadi dikatakan setelah Rahel dikuburkan, kemudian mereka berjalan maju sedikit, ya, dan kemudian Yakub atau Israel itu memasang kemahnya di tempat yang disebut Migdal Eder, ya. Nah, tempat ini disebut Migdal Eder. Migdal artinya menara, ya. Eder artinya kawanan, ya. Tower of Flock. Kawanan apa? Kawanan domba. Ya. Jadi di tempat itu adalah tempat padang penggembalaan. Dari sejak zaman dahulu ya. Dari sejak zamannya Yakub. Orang mengembalakan domba di tempat itu. Dan di tempat itu ada pada waktu zaman Yakub itu ya, menara untuk mengawasi kawanan-kawanan domba. Saudaraku. Dan tempat penggembalaan ini menjadi tempat penggembalaan yang apa namanya? Yang terus-menerus begitu ya. Sampai ketika bait
suci didirikan di Yerusalem, ya, tempat itu masih menjadi tempat pengembalaan dan menjadi tempat pengembalaan khusus untuk domba-domba yang bakal menjadi korban bakaran yang dipersembahkan di bait suci di kota Yerusalem, ya. Dan domba-domba yang akan menjadi korban itu digembalakan di tempat itu, ya, diumbar, ya, siang malam, ya, di padang itu. Untuk kita, Bapak Ibu Saudara ketahui, orang Yahudi mereka beberapa juga bekerja sebagai orang yang menggembalakan ternak. Tetapi tidak semua ternak digembalakan di padang. Ya. Kalau mereka ini memelihara ternak atau domba khususnya, ya, mereka itu biasanya pagi hari mereka mengumbar, ya, pagi dikeluarkan dari rumah. Mereka biasa memelihara ternak itu, ya, mereka tempatkan di rumah, paginya mereka keluarkan, ya, mereka bawa sampai ke batas kota begitu, ya, mereka umbar di situ sampai kemudian malam mereka bawa pulang kemana? Ke rumah, ya. Jadi setiap hari begitu, pagi buka pintunya, diumbar, diajak jalan cari padang, kemudian malam dibawa pulang masuk ke kandangnya, yaitu di rumah mereka. Tapi khusus untuk yang namanya binatang korban itu selalu ada di padang, siang maupun malam. Nah, itu digembalakannya di Migdal Eder. Migdal Eder ini pada zaman dulu, zamannya baik Yakub maupun pada waktu Kristus lahir, tempat ini ada di wilayah Bethlehem, ya. Dan hal ini dicatat, ya, di dalam buku yang disebut Targum. Jadi Targum itu adalah kumpulan tafsiran-tafsiran, ya, hukum-hukum Taurat, ya. Kalau kita baca Taurat kan kita juga banyak hal yang kita tidak paham kan. Hanya ketika mereka membuat campuran minyak, ya, untuk minyak wangi, campuran ukupan apa segala macam kan kita tidak paham, ya. Mereka itu punya deskripsinya, ya. Nah, itu tafsiran-tafsiran itu dulu diturunkan lewat tuturan atau bahasa lisan, tidak dicatat. Tetapi sejak bait suci Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, jadi setelah kurang lebih 40 tahun lah, ya, setelah Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian bangkit dan naik ke surga, bait suci itu dihancurkan dan kemudian orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Mereka tersebar kemana-mana. Mulailah para rabi, guru agama Yahudi itu mencatat. Nah, catatannya namanya Targum, ya. Nah, Targum itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu Misnah, yaitu yang tadi, yang catatan tentang tafsiran-tafsiran lisan tadi, itu Misnah. Dan satu lagi yang namanya Gemara. Gemara itu penjelasan dari Misnah, ya. Nah, ada Misnah, di dalam Misnah itu ada bagian yang disebut Sekalim, ya, Sekalim. Dan di dalam Sekalim pasal 7 ayat yang keempat, next, itu saya tampilkan, ya, di slide. Itu Anda bisa lihat itu, ya. Anda nanti coba sampai di rumah ketik aja di Google tuh Sekalim, Misnah Sekalim. Nanti Anda akan diarahkan untuk menemukan seperti yang saya kutip di sini, ya. Itu ada di dalam bahasa Ibrani dan ada terjemahnya dalam bahasa Inggris. Nah, saya terjemahkan. Bahasa Indonesianya begini: binatang yang ditemukan di antara Yerusalem dan Migdal Eder dan ataupun pada jarak yang sama ke arah yang lain, ya. Jadi ada jarak tertentu dari Yerusalem ke Migdal Eder itu, ya. Maka binatang itu
ternak itu kalau jantan dia akan menjadi korban bakaran. Kalau dia domba betina dia akan dijadikan korban pendamaian. Rabi Yuda berkata yang tepat untuk menjadi korban Paskah dijadikan korban Paskah. Jadi tentu ada pilihan juga, ya. Ini cocok untuk korban Paskah dan biasanya untuk korban Paskah itu apabila ditemukan 30 hari sebelum perayaan Paskah. Ya. Nah, ini ada di dalam catatan. Jadi di kota Bethlehem itu, ya, yang dulu wilayahnya luas sekali, beda dengan Yerusalem saat ini, ya, yang lebih kecil begitu, ya. Itu tempat itu ada padang pengembalaan, ya. Yang mungkin di situ juga Daud menggembalakan domba-domba milik ayahnya, ya. Nah, coba sekarang kita membaca Lukas pasal 2 ayat 8, 9, 11 dan 12. 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Ya. Nah, di slide kita itu saya kasih gambar palungan, ya. Sebelumnya, ya. Itu gambar palungan. Palungannya ternyata dari batu, bukan dari kayu. Kasih jerami. Ini kan asosiasinya orang bule. Ternyata palungan, ya. Palungan itu di dalam bahasa Yunaninya adalah patnei, dari kata pateomai. Pateomai artinya makan. Maka patnei artinya tempat makan. Tempat makan apa? Tempat makan domba dari batu, ya. Dan benda-benda ini ditemukan memang di daerah sekitar Yerusalem, ya, di kota Bethlehem khususnya, ya. Dan gambar selanjutnya, ya, itu ada pilar, itu dulu di situ ada gereja ortodoks Yunani, ya, tapi dihancurkan dulu pada zaman perang salib, ya. Nah, di bawahnya itu ada bukit tapi di bawahnya ada ceruk begitu, ya. Itu memang begitu daerah Bethlehem, ya. Nah, yang di sebelah kanan atas itu kemudian dibangun, ya, di zaman modern itu, yaitu gereja Padang Gembala, ya. Dan di bawahnya itu di dalam gereja itu ada satu semacam gua begitu, ya. Tapi bukan di tempat itu Kristus dilahirkan, ya, tidak, ya. Kristus dilahirkan di satu lokasi yang kemudian dibangun gereja, yaitu The Church of Nativity, gereja kelahiran Kristus, yang dibangun oleh Kaisar Konstantin atas permintaan mamanya, Helena, ya. Dan di dalam, nanti Anda carilah di Google, ya, The Church of Nativity, ya, Inside the Church of Nativity. Nanti Anda akan tahu bahwa memang di dalamnya itu, ya, yang mereka kemudian sebut altar, di mana di bawahnya ada lambang bintang di situ, ya. Itu memang bentuknya memang aslinya memang gua begitu, ya. Jadi kalau tadi kita membaca Migdal Eder itu tempat di mana kawanan domba digembalakan, ya, maka cocoklah yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua bahwa para gembala itu mendapat kabar pertama kali, ya, karena memang mereka sedang ada di tempat itu, ya. Nah, kalau kita membaca Mika pasal 4 ayat yang ke-8, ya, kita baca bunyinya, dan engkau, hai menara kawanan domba. Sayang, ini bahasa Indonesia kita menerjemahkan kata itu, ya. Di dalam bahasa aslinya ditulis Migdal Eder. Yang di kitab Kejadian tidak diterjemahkan, ditulis Migdal Eder, tapi di Mika ini
diterjemahkan. Makanya ketika kita membaca Mika ini juga, ya kita tidak tahu begitu ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan, saya sendiri juga tidak tahu. Nah itulah kerugiannya karena Alkitab kita ini kan ditafsirkan ya. Bahasa Indonesia ini sebenarnya ditafsirkan juga dari bahasa Inggris. Ya, tentu yang nafsirkan banyak, kan tidak satu orang. Maka kadang-kadang terjadi inkonsistensi pemilihan diksi, pemilihan kata. Ya. Mika 4 ayat 8, dan engkau hai Migdal Eder, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ayat ini oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Kristen ya. Oleh orang Yahudi, oleh guru agama mereka yang disebut rabi-rabi. Mereka meyakini ayat ini sebagai satu petunjuk di tempat mana Mesias, raja orang Yahudi itu akan dilahirkan, yaitu di Migdal Eder. Ya. Nah, karena itu cocok ya. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 2 ayat 3 sampai 6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini peristiwa apa? Ada 3 orang Majus. Ya. Mereka datang kepada Herodes dan bertanya, di manakah raja orang Yahudi dilahirkan? Herodes tentu saja kaget. Ya. Kaget kenapa? Karena dia tidak punya anak lagi. Ini sudah tua ini, Herodes Agung ini. Ya. Dan gempar. Dan perlu diketahui juga, Herodes yang menjadi raja orang Yahudi, sebenarnya dia bukan orang asli Yahudi. Dia itu orang Edom. Keturunannya Esau. Dia jadi raja karena apa? Karena dia seorang jenderal yang hebat. Yang kemudian diberi kekuasaan oleh Kaisar Roma untuk menguasai daerah Palestina. Nah karena dia disuruh berkuasa di situ, maka dia ingin merebut hati orang Yahudi. Dia kemudian mengikuti agama Yahudi. Dan supaya lebih dikagumi lagi, dia membangun bait suci orang Yahudi, merombak. Ya, maka kalau kita membaca tentang Tuhan Yesus berkata tentang bait suci, ya, Tuhan bilang rubuhkan ini. Orang-orang berkata, kamu mau merubuhkan ini, sudah dibangun puluhan tahun aja belum selesai. Ya, 40 tahun Herodes membangun bait suci itu. Kenapa? Karena dibangun begitu luas. Bahkan Herodes mengepras bukit untuk melebarkan. Kalau bahasa Inggris itu platform ya. Bahasa Indonesianya mungkin latar. Diluaskan begitu rupa. Ya. Nah, si Herodes mendengar di mana raja orang Yahudi baru dilahirkan, kaget dia. Dia tentu merasa terusik dan merasa terancam. Ya, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, ayat 6 ini kutipan yang dibuat oleh Matius. Matius mengutip dari kitab Mika, tapi ayat 1 dan ayat 2, ya. Nah, saya hanya kutip di sini ayat 1. Ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Loh, ayat ini mengatakan, ya, darimu akan bangkit seorang yang akan memimpin, ya,
orang Israel. Tapi orang itu permulaannya dari sejak purbakala. Manusia apa yang sejak dari purbakala? Ya. Nah, itulah Allah yang berinkarnasi. Ya, Mesias. Tapi orang Yahudi tidak paham ini. Ya. Nah, sayang Matius tidak mengutip yang tadi pasal 4 ayat yang ke-8 tentang Migdal Eder. Ya. Jelas tempat itu secara definitif, ya, secara tepat menunjuk tempatnya, ya. Nah, kembali ke Lukas pasal 2 tadi, ya. Di sana tadi kita membaca ada gembala-gembala yang di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, dan kepada mereka diberitahukan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Coba renungkan. Kabar tentang kelahiran Kristus itu pertama kali justru dinyatakan kepada para gembala. Imam-imam malah baru tahunya kapan? Setelah Herodes mempertanyakan itu. Mereka tidak ngeh itu. Ya. Nah, sebenarnya mereka ini tentu saja bukan gembala biasa, ya, karena dari Talmud tadi kan sudah diberitahukan itu tempat itu memang untuk menggembalakan binatang yang dipakai untuk menjadi korban ibadah orang Israel. Dan kita tahu kan kalau di kitab Imamat, ya, itu korban itu pagi dan petang. Jadi memang perlu ada pasokan, ya. Apalagi pada waktu hari raya yang besar, ya. Nah, dapat diyakini mereka tentu bukan gembala biasa, ya. Kemungkinan besar mereka ini orang-orang Lewi yang dikasih tugas khusus untuk menjaga domba-domba yang akan menjadi korban persembahan, ya. Karena memang untuk menjadi korban itu tidak boleh sembarangan, ya. Dombanya mesti tidak bercacat celah, unblemished, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa celah, ya. Bahkan menurut tradisi, ya, domba yang baru lahir itu, ya, supaya dia tidak jatuh, kena batu atau apa, itu domba itu memang dibebat. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ya, domba itu dibebat itu, ya, diikat itu, pakai kain yang tadi kita baca, kain lampin, ya. Jadi apa yang terjadi pada waktu kelahiran Kristus yang kalau kita baca, ya, kalau kita baca dan kemudian kita mungkin pernah lihat drama-drama tonel-tonel yang dibuat di gereja, ya. Dulu kita juga pernah buat begitu, ya. Ya. Yesus lahir di kandang-kandangnya dibuat dari apa? Dari kayu, dari bambu. Ini interpretasi yang salah sebenarnya. Ya. Kita bayangin, bahkan waktu saya kecil masih ingat, ya, waktu SD dulu kan saya sekolah di sekolah Katolik begitu, ya. Itu setelah gembala-gembala datang juga orang Majus. Padahal itu secara kronologinya, timelinenya beda banget. Berjarak itu. Ya. Dan saya mengetahui ketika saya sudah gede, saya baru ngerti, ini di rumah ini, ya. Tapi kalau orang baca sekilas kan asumsinya pada malam itu juga, ya. Nah, seru. Jadi mereka ini kemungkinan adalah orang-orang Lewi yang menjaga domba-domba yang akan menjadi korban persembahan. Satu pelayanan yang sebenarnya sangat penting untuk ibadah Israel, tapi memang bukan pelayanan yang terpandang. Ya, pelayanan yang terpandang kan imam besar, ya, yang mungkin karena kekuasaannya yang begitu rupa, ya,
sampai-sampai jadi keblinger ya. Kalau kita membaca tentang anak-anak Eli kan begitu. Ya. Karena kekuasaan, karena kewibawaan, karena otoritas, mereka kemudian dikagumi, disegani, kemudian sampai mereka melakukan hal-hal yang salah, ya, korup. Tetapi kepada gembala-gembala ini yang ya bukan pelayan yang terpandang lah, orang-orang yang sederhana, kepada mereka justru dinyatakan kabar kelahiran Kristus itu secara nyata. Mereka mungkin tidak terlalu tahu banyak tentang kitab-kitab Nabi, tentang hukum Taurat. Mereka bukan ahlinya di situ. Tetapi kepada mereka dinyatakan kelahiran Kristus. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kelahiran Kristus bukan hanya sekedar teori. Kalau teori tahu tadi, imam besar, ya, imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Tahu itu. Tapi mereka teoretically aja. Secara teoritis. Itu pun mereka tidak aware, mereka tidak sadari bahwa sudah terjadi. Ya. Nah, saudaraku. Dan kalau kita ingat tokoh-tokoh di Alkitab memang banyak sekali tokoh-tokoh iman kita itu yang berasal ya dari profesi gembala. Atau setidaknya mereka pernah menjadi gembala. Ya. Atau kalaupun belum menjadi gembala, mereka disuruh Tuhan jadi gembala. Ya. Contohnya siapa? Mulai dari Abraham. Abraham gembala. Ya. Kalau diundurkan lebih dulu lagi, Habil. Ini kan tokoh iman. Ya. Habil kenapa korbannya lebih diterima? Ya. Tentu dia sebagai yang punya domba juga merasa ya, itu yang membuat korban itu jadi mahal. Ya, korban itu mahal kalau membuat kita rasa sakit. Ya, makanya kalau beberapa waktu sering kali kan saya katakan, kalau Anda itu mungkin posisi badanmu tuh capek, ya mungkin agak sakit, tapi engkau paksakan untuk tetap berangkat, tetap engkau usahakan untuk sembahyang, itu korban yang mahal. Tapi kalau Anda aku lara, aku gak usah mangkat, sok enek aku awake sehat tak berangkat ke gereja. Mahal mana? Ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat Ishak, Yakub, bahkan istrinya Yakub waktu ditemui pertama kali yang namanya Rahel, itu pun juga sedang mengembalakan. Anak mereka Yusuf, ya, ditulis dalam pasal yang ke-32, inilah riwayat Yusuf. Tatkala masih muda, ya biasa mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Ya, kemudian Musa. Musa dulunya siapa? Pangeran, jenderal yang menaklukkan Ethiopia menjadi jajahan Mesir. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin umat Israel, dia disuruh jadi gembala. Berapa tahun? 40 tahun. Ya, luar biasa. Jadi 40 tahun dia hidup di istana Fir'aun dan punya prestasi tertinggi dia. Sebagai panglima perang yang hebat. Ya. 40 tahun dia harus jadi gembala. Jadi umur 80 tahun dia baru ketemu tuh sama Fir'aun. Dan umur 80 tahun itu dia mengajak orang Israel menyeberang Laut Merah. Dan kemudian berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Sampai akhirnya dia mati umur 120 tahun. Ya. Dan kita juga kemudian bisa membaca tentang Daud. Seorang yang biasa mengembalakan kambing domba juga. Memang pekerjaan gembala bukan pekerjaan yang bergengsi, tetapi Tuhan menyukai orang-orang yang punya background pekerjaan ini. Kenapa? Karena sudah teruji. Mereka punya jiwa itu beda. Jiwanya apa? Jiwanya suka untuk menggembalakan. Menggembalakan itu di dalam bahasa Ibrani dipakai kata ra'ah.
Ra'ah artinya to feed, kasih makan. Ya. Jadi jiwa seorang gembala adalah jiwa yang penuh dengan kepedulian. Peduli kepada domba-domba yang mereka gembalakan. Dan punya tanggung jawab yang besar. Ya, waktunya keluar. Waktunya dibawa pulang. Kalau ada bahaya dia lindungi. Ya. Nah, seperti itulah. Ya. Itu yang membuat Tuhan senang, ya, suka kepada tokoh-tokoh iman ini. Ya. Dan kepada mereka inilah, ya, gembala-gembala ini Tuhan kemudian menyatakan kabar datangnya Kristus. Ya. Kita pun mesti belajar untuk menggembalakan. Kalau kita membaca catatan terakhir dari Injil Yohanes, Tuhan bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab, ya. Kalau iya, gembalakan domba-dombaku. Ya. Jadi tanda kita mengasihi Tuhan adalah menggembalakan. Ya. Menggembalakan apa? Jiwa-jiwa. Ya. Siapa jiwa-jiwa? Ya, Bapak Ibu yang punya anak, itu dombamu. Ya. Jangan sampai dombamu nanti tersesat, binasa. Ya. Jadi kalau kita jadi orang tua, ya, anak kita kalau tidak mau kebaktian itu kita mesti ingatkan. Kalau perlu kita tegur. Bahkan kalau perlu kita pukul. Masih kecil ya, kan? Ya, males-malesan itu perlu diingatkan. Ya. Kemarin saya baru tanya nih sama beberapa anak pemuda. Kamu kalau itu ibadah pemuda online tuh kamu lihat enggak? Dengan jujur dia berkata, enggak, aku enggak pernah lihat. Aduh. Saya bilang, kamu dosa. Dosa. Apa kok dosa? Kamu tahu enggak? Itu untuk membuat rekaman itu, ya. Itu yang melayani itu kasih waktu, kasih tenaga. Mereka latihan dulu tuh. Habis latihan mereka rekaman. Itu yang menyampaikan firman itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan itu mereka persiapkan itu. Berjam-jam. Mereka harus rekam. Habis itu setelah semua video jadi harus diedit. Ngeditnya juga berjam-jam. Dan kamu tidak pernah ikuti. Dosa itu. Nah, kita perlu ingatkan ini anak-anak kita, ya. Jangan sampai tidak ibadah. Ya. Memang pandemik ini menjadi batu uji. Untuk apa? Untuk diketahui oleh Tuhan. Benar tidak engkau mengasihi Tuhan? Ya. Saudaraku, tidak semua harus datang, saya katakan. Anda tidak datang, tidak apa-apa. Anda ikuti lewat video, tidak apa-apa. Tapi Anda mesti ikuti itu. Ya, baktikan dirimu. Ya. Jika Anda memang benar mengasihi Tuhan, Anda perlu belajar juga mengembalakan. Ya, bukan hanya anak-anakmu, tapi juga jiwa-jiwa teman-teman, ya, supaya mereka Anda juga ingatkan. Ya. Nah, mereka menemukan bayi Kristus di dalam palungan. Satu pembelajaran yang berharga bagi mereka sendiri, saya rasa. Mereka itu gembala, orang-orang sederhana. Bahasa kasarnya mereka itu orang miskin. Tapi sak miskin-miskinnya mereka juga kaget pasti melihat. Dikasih tahu, kamu akan menemukan seorang bayi yang dibaringkan di palungan. Dan tentu tidak sulit buat mereka untuk menemukan, ya, karena memang tempat-tempat di mana kandang-kandang domba itu di ceruk-ceruk bukit pasti ketemu, dan mereka lihat, wah bener ya, bayinya ditaruh di palungan. Mereka sendiri saya yakin
sebagai seorang gembala tidak melakukan itu untuk anaknya. Tapi mereka melihat ini Kristus malah ditaruh di situ. Artinya apa? Mereka mengerti bahwa Kristus yang dilahirkan ini adalah orang yang paling sederhana. Ya. Kristus menjadi orang yang paling hina dari segala orang yang hina. Menjadi orang yang paling miskin dari semua orang yang miskin. Ayat terakhir kita baca ya. 2 Korintus 8 ayat 9 bersama kita baca. Karena kamu telah mengenal kasih Kristus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Ayat ini ditafsirkan banyak orang, termasuk dulu saya juga menafsirkannya begini. Oh, Yesus itu kaya, Dia jadi miskin supaya aku jadi kaya. Artinya kekayaan, karena Dia kaya jadi miskin, kekayaannya Dia dikasih saya, dikasih kita. Itu tafsirannya begitu banyak. Tapi sebenarnya ayat ini setelah saya renungkan kembali, enggak. Ketika gembala yang miskin-miskin itu melihat Kristus dibaringkan di palungan, mereka nyadari, oh ternyata Dia lebih miskin dari aku. Anakku aja enggak pernah tak tidurkan di tempat kayak begitu, tapi Dia ditidurkan di tempat itu. Ketika itulah dia menyadari bahwa ternyata ada yang lebih miskin dari aku. Siapa? Kristus. Jadi Kristus menjadi miskin supaya kita yang miskin mengetahui bahwa sebenarnya kita tidak terlalu miskin. Dia lebih miskin. Karena itu jangan ada kita yang merasa, aku nih kok urip kok nelongso ya. Yang lain tuh loh enak, punya mobil, punya rumah, bahkan ada yang punya rumah 2. Kok enak ya hidup mereka itu, kok hidupku kok soro ya. Ya, Yesus lebih menderita. Dan Dia lakukan itu untuk kita. Mari kita bersyukur. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan syukur kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks To the Holy One. Give thanks because His gift, Jesus Christ. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Haleluya. Give thanks Mari kita bersyukur. because Jesus Christ, His Son, And now and now let the weak say, I am strong. let the Bruised say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. syukur. Syukur Kepada Allah, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus.
Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur dengan segenap hati. Syukur, sebab Dia telah berikan Kristus kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua Tuhan berbuat bagi kita kini yang lemah berkata kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua Tuhan berbuat bagi kita. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Syukur, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat-sangat bersyukur. Tuhan yang mulia mau turun ke dunia demi kami. Dari tempat yang maha tinggi dan mulia, Tuhan mengambil tempat yang paling rendah, bahkan yang paling hina. Bahkan seumur hidup Engkau penuh dengan penderitaan. Layaklah jika Tuhan kemudian dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Allah. Ajaib Engkau Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi, menghormati pengorbanan, menghormati segala apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Ampuni kami yang kurang mengasihi-Mu. Ampuni kami karena kami tidak mengenal Engkau. Kami tidak mengerti betapa besar perbuatan yang Engkau lakukan. Ampuni kami yang saat ini sudah mengerti. Biar kami makin bertambah-tambah hormat kami dan cinta kami kepada Tuhan. Biar kami melayani Tuhan dengan tekun, dengan setia, memberikan korban-korban yang terbaik dari diri kami. Meskipun mungkin tidak dipandang manusia, tetapi semua yang kami kerjakan di tempat tersembunyi akan diketahui oleh Allah Bapa di surga. Terima kasih.
Berkati kami semua yang telah mendengar pada pagi dan petang ini nanti. Semua firman yang telah kami dengar, yang menjadi rema, yang terus bergema di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kepada kami, supaya kami juga bisa mengembalakan keluarga kami masing-masing. Membawa istri, membawa anak, membawa saudara, membawa bahkan orang tua yang belum mengenal Tuhan. Dan juga kawan-kawan, sahabat-sahabat kami. Buka mulut kami Tuhan, untuk menceritakan tentang Engkau. Merawat mereka untuk bisa juga mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami juga mempersembahkan persembahan-persembahan kami untuk pekerjaan-Mu. Biarlah diberikan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan yang mulia. Segala persembahan kami, persepuluhan kami, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekarang, terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi yang sakit. Dan terimalah dari Allah Bapa kita segala apa yang kita perlukan untuk hidup ini. Dialah Bapa yang memelihara hidup kita. Dan pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai yang melampaui akal dipenuhkan dalam kita semua. Terima kasih. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi